Selamat datang di video tutorial Siswa Nero. Kali ini kita sudah memasuki sesi ke-6 teman-teman. Kita akan belajar mengenai animasi dan rendering. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana settingan FPS-nya, terus menganimasikan berdasarkan scale, rotasi, maupun posisi. Ya, terus saya juga akan menjelaskan mengenai animasi warna dan animasi kamera. Setelah itu, baru saya akan jelaskan bagaimana cara merender animasinya. Oke, teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru setiap minggunya dari saya. Oke, kalau begitu kita langsung saja simak videonya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai animasi di 3D Blender dan bagaimana cara merender animasinya di 3D Blender. Oke. Nah, sebelum kita masuk bagaimana bekerja di Blendernya, teman-teman harus memahami bahwa di animasi Blender ini dia menggunakan sistem pose to pose. Maksudnya bagaimana sih pose to pose itu? Jadi animasinya berdasarkan merekam dari posisi awal, terus kemudian nanti di posisi selanjutnya seperti apa, kurang lebih segitu tuh ya. Bukan animasi frame by frame, bukan. Jadi misalkan di frame pertama posisinya di kiri, terus di frame 20 posisi di kanan, kurang lebih segitu. Jadi posisi antara pose pertama, pose kedua, pose ketiga, dan pose selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Oke, saya selanjutnya nanti sebelum kita bermain di 3D Blender, kita memahami bahwa nanti kita akan menggunakan keyframe, yaitu membuat animasi berdasarkan posisi, skala, rotasi, maupun keyframe-nya di color material, terus kemudian membuat titik keyframe di light atau di keyframe di kamera, kurang lebih seperti itu. Oke, yang saya jelaskan ini dulu ya teman-teman, jadi ini poin-poinnya saja. Kita saat ini ke 3D Blender dulu. Iya, ini dia. Nah teman-teman, memang di awal tampilan Blender seperti ini, tidak ada perubahan. Saya hanya menambahkan key, ya artinya shortcut akan tampil di sini displaynya. Nah teman-teman, ini masih normal karena ini harus diinstal dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau kita ingin bermain animasi, biasanya orang kalau di awal langsung ke sini, ke bawah. Wow, langsung ke bawah di sini tampilannya ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Tapi pada umumnya si Blender sendiri sudah menyiapkan animasi di tabnya di sini. Nah, bedanya apa kalau tidak menggunakan ini sama yang layout biasa? Kalau layout biasa teman-teman yang ada sebelah kiri ini, teman-teman, jadi nanti teman-teman akan melihat perubahan kalau yang normal ya, itu hanya titik biasa doang. Jadi secara detailnya kira-kira ini untuk posisi bagaimana, untuk scale itu bagaimana, rotation itu nggak kelihatan kalau di sini teman-teman. Nah, saran saya kalau untuk membuat animasi lebih baik teman-teman langsung ke animation di sini aja. Nah, karena layoutnya sudah disiapkan oleh si Blender sendiri seperti ini. Jadi ini sudut pandang sebelah kanan adalah perspektif, kita bisa melihat dari sudut pivotnya, sedangkan yang sebelah kiri adalah dari sudut kamera. Nanti yang akan dirender yang dari sudut kamera teman-teman, bukan yang sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian nanti di sini ada dopset ya. Dopset ini artinya ruang untuk melihat bahwa titik-titik animasi atau keyframe itu kira-kira peletakannya seperti apa. Soalnya kalau nggak menggunakan animation ini, kalau saya matikan ke layout, nanti sangat berbeda. Dia hanya satu frame doang. Jadi kalau kita bekerja dengan skala, rotation, maupun posisi, dia hanya satu titik doang. Gitu ya, satu titik ngumpul semua. Nah, jadi nggak kelihatan yang posisi yang mana, skala yang mana. Nah, untuk supaya kelihatan, teman-teman harus mengklik di sini dulu. Di bagian tab animation. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk animasi di Blender sangat sederhana. Bahwa kalau kita perhatikan di sini, teman-teman bisa melihat bahwa ada angka 1, ada star 1 sampai 120 ya. Ini artinya standarnya dari si Blender itu sepanjang dari frame 1 sampai 120, 125, 250 ya. Itu standar dia. Nah, teman-teman bisa merubah. Kalau misalkan teman-teman nggak suka frame yang ada di sini, misalkan saya mau 100, teman-teman tinggal ketik di sini aja. Saya maunya misalkan 100 saja deh, nggak usah banyak-banyak. Itu nggak masalah teman-teman. Nah, karena ini untuk pemula teman-teman, jadi teman-teman yang baru belajar animasi Blender 3D, saran saya menggunakan 100 saja,
kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian di sini startnya kita mulainya dan akhirnya nanti di 100 kurang lebih. Sedangkan yang ini apa satu ini? Ini adalah peletakan slider. Yang warna biru ini yang saya geser ini ada slider. Nah, ya. Jadi kalau misalkan saya kepengen ke frame 40 atau ke frame 20 tinggal diketik aja 20. Nah, atau misalkan mau 23 ketik aja 23. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, teman-teman itu dulu teman-teman. Jadi bahwa cara kerja gitu kurang lebih. Nah, standarisasi dari si FPS di sini teman-teman yaitu teman-teman bisa ngeliat di sini. Ya, ini kita langsung saja ya. Jadi kalau dilihat di dalam berikutnya nanti ada bahwa kita harus memikirkan resolusi bagaimana untuk renderingnya nanti belum, tapi kita masih kondisi di bagian keyframe animation di sini ya, di posisi. Oke teman-teman, jadi kita harus memahami bahwa dalam 1 detik, jadi pergerakan itu si Blender akan memberi informasi kira-kira berapa frame itu pasti berapa lembar, kurang lebih seperti itu ya. Nah teman-teman harus kemari teman-teman. Nah di sini ada namanya seperti gambar printing, ini print, gambar print ya. Output properties teman-teman. Nah di sini nih teman-teman konsentrasi di sini ya. Teman-teman konsentrasi di bagian frame start dan end stepnya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sama aja. Jadi frame start ini sama dengan ini, sedangkan ini sama dengan ini, sedangkan yang step ini di sini perbaikan ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus lihat bahwa di frame rate-nya adalah 20 frame per second, 24 frame per detik maksudnya begitu. Tapi kalau teman-teman ingin merubah, saya kepengen ngitungin gampang deh 30 aja, boleh gitu ya, silahkan. Makin besar nilainya makin berat resikonya seperti itu. Tapi karena kita baru belajar pertama kali, saran saya 24 sudah cukup kurang lebih. Oke, kita konsentrasi sekarang ke sini ya. Ini biarkan saja normal seperti itu. Terus kemudian teman-teman konsentrasi di sini teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin membuat animasi, kalau misalkan saya tidak menggunakan animation, kita bedakan ya. Misalkan saya menggunakan layout saja deh, kita sederhana aja. Terus teman-teman kepengen membuat animasi, kondisinya dari 0 dulu deh. Saya ketik 0 ya. Misalkan saya ketik di sini 0. Nah, 0 dulu deh di awal. Nah, kalau teman-teman ingin membuat pergerakan objek misalkan berdasarkan posisi, teman-teman tinggal aktifkan aja objeknya yang ada di sini. Terus teman-teman tinggal tekan I di keyboard. Huruf I ya, huruf I di keyboard. Nanti di sini teman-teman akan diberikan pilihan ada lokasi, rotasi, scale. Kalau memang konsentrasinya mode lokasi, berarti teman-teman dikliknya di location. Saya klik lokasi aja ya. Klik aja. Setelah diklik teman-teman akan melihat. Nah, titik awal ini namanya keyframe. Keyframe itu ibaratnya titik perubahan, titik animasi yang kita rekam, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian rencananya di frame 20 atau frame 30 silahkan aja, misalkan frame 20 deh, karena kelihatan 20 di sini ya, paling gampang dilihatnya. Nah teman-teman tinggal menggeser lokasinya kemana. Nah teman-teman harus menggeser menggunakan G, terserah mau ke X atau Y, silahkan. Oh Y nya maunya yang Y aja deh, ya, saya geser ke kanan ya, bebas gerakannya, bebas. Terus kemudian setelah sampai di sini, teman-teman langsung segera tekan I lagi, lalu teman-teman klik location lagi, klik lagi di sini. Iya, nah teman-teman sudah melakukan perubahan dari titik 0 ya, yang pertama yaitu di sini. Terus kemudian di titik 20 seperti ini. Nanti kalau teman-teman digerakkan slidernya nih, nah otomatis dia sudah melakukan perubahan. Itu posisi teman-teman. Ya. Begitu pula dengan misalkan di frame 40, misalkan saya tekan 40. Terus kemudian teman-teman tekan G lagi pada objeknya, lalu tekan J lagi, saya geser ke belakang. Misalkan begini ya, contoh ya. Lalu teman-teman buru-buru tekan I lagi, lalu klik location. Dah, teman-teman sudah melakukan perubahan bahwa di 0 dia di sini, di 20 dia letaknya di sini, di 40 dia letaknya di sini. Ini namanya pose to pose, posisi per posisi, pose gitu ya. Bukan posisi, pose per pose. Nah, style seperti apa ya? Oke, teman-teman. Jadi dari sini disebut pose to pose. Nah, ini dia teman. Jadi pose to pose itu bebas, mau bukan hanya posisi doang, scale, rotation dan sebagainya ya, itu akan dilakukan. Oke, yang kita lakukan saat ini adalah menggunakan hanya posisi ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalkan saya kepengen dia menggabungkan antara posisi dan misalkan scale. Nah, skala gitu ya, berdasarkan skala. Nah, teman-teman tinggal dilakukan aja, diklik di awal lagi, teman-teman. Terus kemudian teman-teman tinggal tekan S dulu, ya, atau bukan S maksudnya. Saya tekan I dulu. Teman-teman harus klik. Kalau memang maunya skala, di skala, dikunci di sini.
dikunci dulu, terus kemudian sorry maaf, ini kondisinya di 1 ya, maaf saya dulu. Oke, saya kondisikan di 0 dulu, terus kemudian saya tekan I, lalu scale gitu ya. Nah ini teman-teman kalau kondisi menggunakan teknik seperti ini, menggunakan timeline layout, itu scale nggak kelihatan teman-teman. Nah disarankan menggunakan animation di sini. Kenapa menggunakan animation? Di sini akan terlihat teman-teman, gitu ya. Oke, terlihat kira-kira tampilannya seperti apa. Oke, sedikit sebentar saya rubah dulu. Di sini kalau kita lihat, sebentar ya. This okay-nya, this okay. Saya maunya ada di center dulu deh. Nah, di sini aja di tengah ya. Kurang lebih seperti itu ya. Atau posisinya setnya saya pengen adanya di atas aja deh. Ya, saya geser ke atas, agak atas sedikit deh. Iya, ini ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Saya kira di sini aja deh. Saya geser ya, nih shortcut biar nggak kelihatan. Nah, itu dia teman-teman. Takut terhalangi. Ya, teman-teman, bahwa kalau kita lihat di sini ada namanya object transform, nah, teman-teman bisa melihat. Nah, itu dia teman-teman. Wah, ya. Teman bisa melihat bahwa di sini ada seperti scale dan sebagainya. Nah, saat ini dengan animate yang di sini, menu animate-nya, teman-teman bisa melihat bahwa posisi sendiri, lokasi sendiri, XYZ, scale juga sendiri. Itu dia. Nah, itu dia. Di dropset ini akan dijelaskan bahwa antara scale, rotation, ataupun yang lainnya akan ada di sini semua, teman-teman. Oke, di scale sudah saya kunci tadi di awal XYZ-nya, terus kemudian teman-teman digeser ke detik 20, detik 20 lagi, ke frame 20 maksudnya, atau diketik di sini juga boleh. Terus teman-teman tinggal dimainkan skalanya. Skalanya bisa menggunakan tekan S langsung atau tekan N, teman-teman. Di tekan N ini ada item, nah scale. Teman-teman tinggal ngatur aja kira-kira maunya besarannya kemana. Nah, besarannya kemana? Apakah mau ke kanan atau ke kiri, silahkan ya. Tinggal diatur. Misalkan saya maunya ke Y. Y-nya kira-kira 2. Wah, 2. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa nanti ada perubahan. Teman-teman bisa lihat tuh dia perubahannya. Dan setelah ada perubahan, teman-teman tekan I. Langsung scale lagi. Nah, nanti otomatis akan mengunci. Saya ulangi ya. Sebelum dikunci, ketika saya sudah berubah, lalu saya tekan I lagi, lalu tekan scale. Nah, teman-teman udah berubah ya, tinggal di atas sini. Nah, dari sini normal sampai dia membesar, itu dia. Dan ke 20 juga sama teman-teman, ke 40 juga sama. Misalkan mau dirubah lagi, 40. Ke 40 dia mau mengecilkan kembali, boleh. Saya tekan N lagi, teman-teman tinggal berubah. Saya misalkan maunya 0,5. Wah, lebih kecil lagi dong. Iya. Nah, boleh, nggak masalah. Selalu teman-teman tekan I lagi di sini. Oke, sekali lagi. Dah. Cara kerja gitu teman-teman ya. Jadi ini saya tutup dulu. Saya tekan N lagi, saya tutup. Teman-teman bisa melihatkan bahwa selain dia berpindah posisi, dia juga bermain skala. Nah, itu dia. Oke. Begitu pula dengan rotasi. Nah, kalau saya ingin bermain rotasi di awal, teman-teman juga sama, diklik di awal dulu, lalu teman-teman tekan I lagi, lalu tekan rotation. Oke. Terus kemudian teman-teman bisa melihat bahwa di sini sudah ada, teman-teman. Nah, oke, saya geser ke atas dulu sebentar ya. Saya geser ke atas sedikit. Iya, biar kelihatan tuh. Rotation sudah saya klik, karena sebelumnya saya belum saya klik, kosong. Tapi ketika saya tekan I lalu klik rotation, dia akan membuat titik perubahan, nah, atau keyframe disebut. Terus kemudian di frame 20 saya ketik misalkan 20 ya. Pak, apakah harus 20? Tidak, mau 10 juga boleh. Saya kepengen di 10 deh. Nah, 10 ini saya kepengen ada rotasi. Rotasi terserah, bisa menggunakan R atau tekan N, silakan. Teman-teman tinggal bermain di sini. Saya kepengen misalkan rotasinya berdasarkan X atau Y atau Z, silakan. Saya maunya misalkan sekitar 50-40 derajat deh. Ya, atau 180 aja. Enter. Nah, gitu ya. Rotation sekitar 180 ke Y-nya. Nah, teman-teman jangan lupa tutup lagi, lalu teman-teman tinggal ditekan I lagi, lalu di rotation. Teman-teman bisa ngeliat perubahannya nanti, itu dia. Ya kan? Nah, kayak seperti itu ya, itu bebas ya. Terus kemudian sampai di sini teman-teman, misalkan saya kepengen di frame ke 30 deh, saya buat animasi lagi. Ya sudah, menggunakan N lagi, kira-kira rotasinya mau kemana? Jadi pikirkan baik-baik, kira-kira maunya ke arah mana. Oh, saya mau ke S aja deh, saya mau 360 aja deh. Enter. Setelah di enter, teman-teman langsung tekan I, lalu klik rotation lagi. Nah, kenapa harus buru-buru tekan I? Supaya nanti langsung buru-buru direkam, langsung dikunci di situ. Menggunakan keyframe, klik gitu, dikunci ya.
Oke, simple, sederhana, cara kerja seperti itu ya teman-teman. Jadi bahwa teman-teman tinggal lihat perubahannya, setiap animasi ada di sini semua. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, saya sudah menjelaskan yang pertama yaitu posisi, scale, dan rotation. Bagaimana dengan material, dengan color, dan light, dan kamera. Ya, kurang lebih seperti itu. Sama aja teman-teman ya. Cara kerjanya begini. Ini saya tutup ya teman-teman untuk yang bagian animasi, scale, rotation, dan posisi. Saya tutup dulu. Nah, sekarang saya kepengen menganimasikan berdasarkan warna material. Nah, teman-teman cukup diklik di sini, terus kemudian teman-teman diklik di bagian sini ada namanya material properties. Nah, ini sederhana aja deh, yang basic-basic aja, nggak usah yang neko-neko. Ini material bagaimana materialnya. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Jadi di bawah memang kosong dulu di awal. Di bawah kosong dulu di awal, terus teman-teman tinggal klik di sini di bagian base color. Misalkan saya ingin merubah warna aja ya. Teman-teman klik di sini. Nah, ini ada namanya animated property, klik aja. Nah, ketika diklik teman-teman akan keluar di sini alat bantu properti buat material. Ini teman-teman bisa dibuka, klik. Nah, pas dibuka nanti di sini ada namanya shader untuk si materialnya sendiri. Nah, teman-teman bisa ngeliat bahwa ada perubahan titik-titiknya di sini. Kita bisa lihat bahwa ada di sini ada base colornya, RGB dan sebagainya ya. Nah, teman-teman bisa ngubah aja. Misalkan di awal saya pengen warnanya merah. Saya klik aja, lalu pilih merah. Biarkan saja. Tidak terlihat nih, yaudah supaya kelihatan di sini diaktifkan. Nah itu dia kelihatan ya, biar merah. Pakai ini juga bisa, nggak masalah. Cuman bedanya ini apa sih? Kalau ini kan menampilkan material, teksturnya, sedangkan kalau ini untuk lightingnya nanti. Kalau material kita harus menggunakan ini, bukan ini. Kalau ini nggak kelihatan. Tapi saran saya klik di sini. Nah, namanya material preview, klik aja ya. Oke. Terus kemudian di detik 20 deh. 20, saya ketik 20, detik 20 lagi, di frame 20 maksudnya. Terus teman-teman tinggal ngubah warnanya. Saya maunya warnanya berbeda. Ya sudah, saya ganti warna hijau. Oke. Jangan lupa setelah sampai di sini teman-teman tinggal ini saya kalau untuk kasus warna tidak menekan I, tapi teman-teman langsung klik di sini. Dikunci. Nah, ketika dikunci teman-teman bisa melihat di sini ya. Saya undo ya, saya Ctrl Z. Saya klik di sini nih. Di frame 20 saya klik di sini. Nah, teman-teman bisa melihat ada perubahan di sini. Ya, jadi teman-teman sudah merubah warna yang biasa. Oh, warna pertama masih warna putih, belum saya rubah. Saya rubah dulu deh. Oke, saya geser sekarang. Oke, warnanya sudah defaultnya. Oke, saya klik lagi, saya kunci dengan warna merah. Terus kemudian baru saya geser. Kenapa saya tadi matikan lagi? Karena dia masih membaca warna yang awal, yaitu warna putih. Kemudian teman-teman geser lagi kira-kira ke frame 30 deh, 30. Terus teman-teman tinggal diganti warna. Saya maunya warna biru. Gitu ya. Setelah warna biru, teman-teman segera klik lagi di sini namanya keyframe, klik aja, nanti otomatis dia akan rekam di sini. Nah, ya warnanya berubah. Bisa ngeliat, bisa menggeser. Oh, dari merah terus ke hijau ke biru kurang lebih. Dan terakhir di frame bukan 60 deh, 60 ya. Misalkan 40 aja deh, nggak usah panjang-panjang. Jadi nggak usah sampai 100. Nih karena baru permula jadi saya pendek-pendek aja karena nanti berpengaruh ketika rendernya. Lama juga sih resikonya ya. Saya kasih kira-kira 40 aja teman-teman. Nah, di 40 ini saya kasih sekitar warna kuning. Lalu teman-teman klik di sini. Iya, itu dia. Itu ya teman-teman caranya menggunakan membuat animasi dengan material kurang lebih. Jadi semua yang ada titik-titik yang ada di sini itu bisa dianimasikan teman-teman. Ini salah satu aja yang saya jelasin. Jelas ya? Itu cara yang namanya menganimasikan color atau kita membuat keyframe pada color material. Bagaimana dengan lighting? Sama aja ya. Ini saya tutup dulu deh untuk material, tutup biar nggak kebanyakan. Untuk lighting sama teman-teman. Jadi saya klik di bagian lighting, teman-teman ya. Nah, di lighting ini teman-teman bisa ngelihat kira-kira warnanya apa saja. Misalkan saya ingin berubah warna, tapi sebelum saya berubah warna, saya ingin menambahkan satu objek dasar lantai ya teman-teman ya. Saya menggunakan plan, saya tekan S, saya perbesar kira-kira segini aja deh. Dah cukup segitu aja. Terus kemudian saya tekan G, lalu saya tekan Z supaya pindah ke bawah, jangan terlalu, mungkin agak ngambang aja deh, ngambang ya biar ada bayangan. Jadi kalau
kalau sudah bermain lighting, teman-teman hati-hati, teman-teman harus klik yang di sini yang namanya render display, render preview. Nah, tujuannya untuk render 3D tampilan untuk supaya terlihat bayangan, itu dia. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini posisinya saya taruh di bawah, saya tekan Z, kalau saya taruh atas dia nempel kayak gini. Jelas ya? Iya, dah gitu aja deh, cukup. Nah, saat ini saya ingin membuat animasi keyframe menggunakan lighting. Saya klik lighting juga sama, teman-teman jangan lupa. Terus kemudian teman-teman klik di sini. Nah, ini kita klik. Nah, ketika diklik teman-teman akan lihat bahwa di sini ada titik perubahan. Ya. Teman bisa ngelihat bahwa seperti itu. Kalau mau ya dimatikan dulu. Oh, saya maunya warna awalnya misalkan warna hijau deh, lampunya warnanya biru. Nah, boleh, nggak masalah. Misalkan warna hijau atau warna kuning, silakan. Lalu diklik, tik. Nah, dia akan ngerekam. Nah, otomatis ya teman-teman. Terus kemudian di frame 30 dia berubah. Saya klik frame 30, enter. Dia berubah menjadi warna hijau. Hijau deh, contoh ya. Lalu teman-teman klik lagi di sini. Jangan lupa di sini klik animate properties. Nah, dia akan menciptakan titik frame, akan menciptakan keyframe atau titik animasi di sini. Berikutnya mungkin di frame 40. Oke, saya ganti warnanya mungkin lebih ke warna pink, atau warna biru. Itu terserah, atau mau warna putih juga boleh. Silakan. Lalu teman-teman tinggal diklik lagi. Dah, teman-teman ketika digeser slidernya ke 0, dia akan berubah warnanya. Nah, itu namanya menganimasikan lighting, kurang lebih seperti ini. Animasi ini bukan hanya bukan hanya tampilan lighting doang untuk warna, semua juga bisa, baik powernya maupun nanti pergerakan, letak dan sebagainya. Di sini tidak saya jelaskan. Yang penting teman-teman ngerti bahwa ketika ingin membuat animasi pada lighting ya diaktifkan yang ada di sini, tanda titik ini dia. Ini namanya animated property. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah terakhir, yaitu kamera. Bagaimana cara kamera? Nah, kamera ini teman-teman, kalau saya klik di sini, nah saya klik di kameranya sama semuanya. Ya seperti itu. Tapi kalau kameranya hanya bergerak kanan kiri nggak perlu pakai ini. Nah, untuk kamera saran saya teman-teman lebih baik diklik objeknya, ya diklik kameranya. Terus teman-teman tinggal diklik I. Nah, kira-kira mau bergeraknya berdasarkan apa? Misalkan position dan rotasi. Ya udah, misalkan berarti kalau misalkan mau location dan rotasi, kliknya di sini 2. Nah, jadi teman tinggal diklik aja ya. Terus kemudian misalkan di awalnya di situ, teman bisa ngeliat di sini ya. Jadi kalau udah bermain kamera, teman-teman harus ngeliatnya di sini. Dan ini harus tampilannya harus yang ini. Nah, biar kelihatan. Terus kemudian tinggal diklik aja. Ini di frame 3 ya. Terus kemudian di frame kira-kira 20. Saya geser, terus kameranya bergeser. Mungkin diatur lagi ya. Jadi teman-teman bisa menggeser berdasarkan tekan G aja, lalu geser ini sampai di sini, sampai kelihatan, kira-kira sampai kelihatan. Terus teman-teman juga bisa menggunakan R, nah, tinggal diputar aja, kira-kira begini. Lalu teman-teman tinggal I lagi, klik location rotation. Dah. Nah, teman-teman sudah melihat perubahan seperti ini. Nah, itu dia. Jadi kamera bisa kelihatan ya bergerak ya, kurang lebih seperti ini, itu caranya. Terserah sih mau pakai location rotasi atau yang mana aja, silahkan bebas. Oke. Nah, di frame mungkin di frame yang 40 saya animasikan lagi ya teman-teman. Saya geser kameranya, saya pakai G lagi, dia mundur ke belakang, ya kan? Cuman rotasinya saya mainkan R. Gitu ya. Nah, gitu aja deh. Lalu teman-teman tekan I lagi, lalu rotation and location and rotation. Selesai. Itu bisa dicampur-campur bebas ya. Terserah. Nah, kalau untuk kamera, teman-teman harus ngeliatnya di sini. Nah, supaya nanti ada hasilnya. Soalnya kalau ngeliatnya di sini nggak kelihatan. Ini kan yang dirender kan yang ini. Nah, teman-teman bisa ngeliat bahwa seperti ini gerakannya. Nah, itu dia teman-teman. Ya. Oke. Ini gerakan sederhana aja, kurang lebih seperti itu. Jelas ya, saya sudah menjelaskan bagaimana keyframe bermain keyframe di posisi scale dan rotation, terus kemudian keyframe di color material, dan keyframe juga di light-nya, semua juga sama keyframe di kamera. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara merender animasinya. Kita sudah membuat animasi sederhana.
bagaimana cara rendernya. Oke, nah di sini teman-teman harus hati-hati. Oke, teman-teman di sini harus hati-hati ketika ingin merender animasi 3D Blender ya, yang sudah kita animasikan. Ya, pertama ini boleh di layout aja. Ini sudah selesai, biarkan saja. Ya, terus ditekan angka 0 juga boleh, seperti ini. Atau mau yang tadi juga boleh, nggak masalah ya teman-teman. Oke, pertama kali teman-teman kalau ketika kita ingin merender, jadi nanti hasilnya akan diambil di sini teman-teman. Nah teman-teman bisa melihat pergerakan animasi seperti apa langsung di sini ya. Ini sebelum dirender, jadi previewnya seperti apa. Ya, pengaruh ya. Nah teman-teman kalau ingin merender, teman-teman harus konsentrasi di sini. Nah di bagian pertama yang ada gambar kamera, render properties, kita menggunakan engine-nya adalah Eevee. Oke. Nah, defaultnya render 64 dan defaultnya 16, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian teman-teman ini tidak ada perubahan, biarkan saja. Yang harus dipikirkan di sini output properties. Nah, kalau teman-teman komputer nggak sanggup atau speknya kecil, saran saya untuk menganimasikannya menggunakan di sini pilihan di bagian dimension ya. Teman-teman bisa milih bagian TV PAL 4:3. Nah, itu paling kecil. Kalau mau dikecilin lagi boleh nggak? Boleh. Mau diketik manual juga boleh. Misalkan saya kepengen 320 kali 240. Itu boleh. Nah, ini untuk ngetes aja ya. Supaya kelihatan animasi seperti apa. Jadi intinya ini screen-nya, besar screen-nya yang kita akan ditampilkan nanti, teman-teman. Oke, teman-teman. Terus kemudian persentase ini apa? Jadi persentase ini untuk jadi original benar-benar kalau saya kasih 100% berarti sama nilainya 320 kali 20. Tapi kalau saya ketik 50 berarti nanti screen-nya lebih kecil lagi dari 320. Jadi 50% dari 320 sama 240, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau komputer kalian kuat, RAM yang besar, boleh menggunakan yang 4K atau yang gede sekarang juga boleh. Ya, kalau untuk YouTube biasanya ini nih. Nah, ini gede nih. Jadi dimensi 19. Ya, saran saya kalau kalian kita baru latihan, saran saya menggunakan yang PAL aja 4:3, kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian kalau memang nggak terlalu besar, ini sebenarnya udah kecil banget nih 720, tapi kalau mau dikecilin lagi ketik aja 50 biar nggak berat, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian dipastikan rendernya di sini kan startnya 1 sampai 100 ya, karena kita animasi sampai 40, jadi nggak perlu harus sampai 100 ya, cukup 40 aja. Bisa diketik di sini atau diketik di sini juga boleh, sama aja. Oke, ketik 40 ya, dia akan berubah otomatis sama. Nah ini dia sini ada terlihat ngeblok ya, ngeblok warna putih dari 0 sampai 40, kurang lebih seperti itu. Oke, terus kemudian dimensi sudah saya setting lebih rendah, save location rendering. Oke, save location rendering ada di sini teman-teman, di bagian output. Nah teman-teman harus membuat folder. Nah membuat folder ya, kira-kira mau disimpannya di mana. Oke, misalkan saya mau taruhnya di desktop deh, desktop aja ya. Misalkan saya kasih nama deh baru, latihan Blender 1, Blender gitu aja deh. Oke, latihan Blender. Sorry, saya buka lagi latihan Blender, latihan Blender. Nah ini dia Blender. Nah di dalamnya saya coba simpan. Jadi gini. Di latihan Blender ini teman-teman, si Blender ini menyiapkan 3 output. Apakah ini di sini file format ya. Kalau kita berbicara formatnya rendering seperti apa, teman-teman di sini ngeliat. Di sini formatnya ada macam-macam. Ada yang mau MPEG, BMP, ada yang BMP, JPEG dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman kepengen membuat video, bisa menggunakan AVI JPEG atau AVI RAW atau MPEG. Nah ini beda-beda teman-teman. Kalau AVI ini besar sekali kualitas hasilnya nanti besar yang megabyte-nya dari 900 kilobit, misalkan 900 kilobit nih misalkan AVI ya. Sedangkan kalau MPEG dengan posisinya sama, dengan screen yang sama, dia bisa 100 kilobit. Dari 900 jadi 100. Ini MPEG. Ya, kualitas sih bisa disetting nanti gampang. Oke. Jadi kita membuat 2 file ya, teman-teman. Bawaannya ada AVI ya, terus kemudian ada yang AVI RAW. Itu silahkan, atau mau JPEG juga boleh, silahkan, nggak apa-apa. Oke, jadi kita bikin yang AVI sama MPEG sama JPG ya, biar teman-teman bisa tahu perbedaannya. Oke, yang AVI dulu deh. Yang AVI dulu, teman-teman. Di sini saya ganti
latihan Blender, kasih nama, ada 3 folder ya. AVI. Oke, saya bikin baru lagi. Ini folder MPEG, MPG. Oke. Oke, satu lagi saya menggunakan JPEG. JPG. Ya, 3 render nih saya pakai ya. Oke, yang pertama dulu deh. Select. Saya menggunakan yang pertama, saya pakainya AVI. Biarkan saja tidak ada perubahan, quality 90%. Ini udah bagus lumayan. Oke, saya tes render ya teman-teman ya. Gimana cara rendernya? Ketika teman sudah setting lokasi dan kira-kira formatnya AVI, teman-teman tinggal klik di sini, render animation. Ditunggu. Nanti saya skip, ini agak lama karena 40 ya. Ya, sudah rendernya sudah selesai. Teman-teman bisa melihat bahwa nah ini dia ya, memakan waktu 3 menit kurang lebih ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Ada di sini, kita buka ya teman-teman, adanya di desktop. Wah, desktop ini kita buka dulu desktopnya nih, di namanya latihan Blender ya, AVI. Kita buka ya. Ini dia teman-teman hasilnya. Kalau saya lihat di sini animasinya untuk AVI 276 kilobyte. Ya, hasilnya teman-teman bisa melihat bahwa kalau diklik di VLC-nya, teman bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, kayak gitu gerakannya. Oke, selesai. Itu hanya 40 frame doang. Oke, jadi nggak usah banyak-banyak. Kita coba saat ini render untuk yang beda formatnya, yaitu yang MPEG ya. Saya arahkan ke MPEG-nya, terus teman-teman rubah menjadi MPEG. Oke, terus kemudian teman-teman render ulang kembali. Nanti saya skip ya. Oke, teman-teman sudah selesai rendernya, kurang lebih ini untuk MPEG. Sekarang kita masuk ke bagian hasilnya. Iya, kira-kira seperti apa di MPEG-nya. Oke, yang saat ini adalah 51 KB. Oke, jadi kalau yang AVI dia jatuhnya menjadi 276 kilobyte, sedangkan kalau yang MPEG menjadi 51,2 kilobyte. Kualitasnya bagaimana sih kalau MPEG? Sama saja, kan udah kualitasnya dari settingan lumayan bagus untuk defaultnya. Sama ya. Oke, ada perubahannya. Lihat nih teman-teman ya, settingannya. Kalau yang MPEG, sekarang kita coba untuk yang ini AVI. Kita lihat. Sama aja tampilannya ya teman-teman. Wah, di sini animasi ternyata. Nah, ini AVI sama aja, nggak jauh beda ya. Oke, kalau untuk yang MPEG sama ya. Oke, iya ya teman-teman. Jadi itulah caranya ketika kita ingin merender AVI dan MPEG. Dan kalau misalkan saya kepengen mau rendernya berbentuk JPG, ya berarti kliknya di JPG. Nah, nanti jatuhnya satu persatu. Kalau saya klik JPG seperti ini ya teman-teman, terus kemudian saya lokasinya ke arah JPG, saya kembalikan ke JPEG, nanti dia terpisah teman-teman. Saya simpan ya, terus kemudian saya coba render kembali, biar teman-teman biar tahu perbedaannya apa. Oke teman-teman, saat ini sudah render sampai frame 40. Nah, kira-kira kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, di JPEG ini nanti teman-teman akan terlihat banyak banget filenya seperti ini. Nah, 001 sampai 0040. Nah, kelebihan dan kekurangan bagaimana? Sebenarnya sama saja. Kalau tadi kan berupa bentuk AVI dan MPEG ya. Kalau JPEG ini kelebihannya teman-teman ketika merender terus ditinggal pergi, terus nanti ketika mati lampu teman-teman bisa melanjutkan. Kira-kira yang kurang frame berapa tinggal diatur. Terus bagaimana cara melanjutkannya? Nah, teman-teman tinggal diketik. Misalkan kita baru render sampai 4, baru sampai 20. Nah, teman-teman tinggal nambahkan aja di sini. Kira-kira startnya saya maunya sampai berapa?
Oh, misalkan dari 20 sampai 40. Tinggal gitu aja ya, render lanjutannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak perlu render lagi dari satu. Ini kelebihan dari kalau kita merender menggunakan JPEG. Tapi kalau teman-teman di rumahnya listriknya stabil dan tidak mati lampu, nggak masalah menggunakan API. Ya. Tapi kalau sering mati lampu, karena ada daerah tertentu yang sering mati lampu, ini bahaya ketika menggunakan API atau MPEG. Kurang lebih. Jadi ketika nanti mati lampu, dia akan ulang lagi dari nol. Risikonya seperti itu. Tapi saran saya kalau daerahnya mati lampu, tempat tinggalnya mendingan menggunakan JPEG. Tapi kalau lampunya stabil, saran saya menggunakan AVI atau MPEG, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai animasi di 3D Blender dan bagaimana cara rendernya. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Kalau memang materi ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman lainnya supaya kita bisa berbagi berkat bersama-sama. Oke teman-teman, kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya mengenai 3D Blender. Sekian dan terima kasih.